Sebelumnya coba tengok kanan kiri, katakan Allahku dahsyat. Wah, ini luar biasa ya. Bulan-bulan living with enthusiasm. Ini sebuah tema yang menguatkan kita di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah zaman yang tidak menentu. Indra Kesuma atau kita kenal dengan nama Indra Kents. Dia adalah seorang crazy rich asal Medan dan yang merupakan seorang influencer yang menjadi afiliator atau pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi Binomo. Pada tanggal 24 Februari 2022, polisi menjerat Indra Kents dengan berbagai pasal dari Undang-Undang ITE dan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Di sini kalau ada yang orang hukum, nah ini pasti mengetahui benar peristiwa ini. Dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Bapak Ibu, influencer itu sebenarnya bertugas untuk memberikan promosi kepada orang lain agar orang lain tersebut mengambil langkah sesuai dengan apa yang dimau oleh influencernya atau sesuai dengan apa yang dimau oleh pemilik barangnya. Contohnya, misalkan saya memakai handphone ini, saya tidak sebut mereknya, memakai handphone ini kemudian saya menjadi seorang influencer, punya channel YouTube, punya channel sosial media, dan saya mengatakan bahwa sepanjang saya memakai handphone ini, saya mengalami kemudahan-kemudahan, karena handphone ini aplikasinya bagus, speednya bagus, jarang ada gangguan. Nah itu seorang influencer. Nah Indra Kents ini menjadi influencer dari aplikasi yang namanya Binomo, atau dia menjadi seorang afiliator. Apa sih afiliator ini? Afiliator itu orang yang ditunjuk ya oleh aplikasi ini untuk mempromosikan. Nah, mereka yang masuk lewat Indra ini ya itu mendapatkan fasilitas khusus dan Indranya sendiri mendapatkan fasilitas khusus dari pemilik aplikasi. Contoh, misalkan di sini ada pemilik aplikasi accounting, kemudian saya bagian afiliatornya. Jadi tugas saya adalah mempromosikan bahwa pakai aplikasi accounting dari Pak Gerald misalkan gitu ya. Ini nanti Anda akan mengalami kemudahan-kemudahan. Pengecekan saldo, pengecekan in out, flow in, flow out, chart in, chart out-nya mudah sekali. Nah orang-orang yang beli lewat saya mendapatkan kemudahan khusus dan saya mendapatkan bonus khusus dari pemilik aplikasinya. Dan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyita seluruh asetnya. Karena apa? Karena ternyata aplikasi ini setelah diusut, aplikasi ini merupakan investasi bodong. Dan afiliatornya dia mendapatkan 70% sampai 80% dari uang kekalahan pemain yang masuk lewat dia. Ini fakta yang tidak bisa kita hindari, fakta yang benar-benar menyakitkan. Tapi sebagai bagian dari orang yang mau ikut, ini merupakan sebuah peluang. Karena di zaman seperti saat ini, di zaman pandemik, mau cari uang semudah apa? Dan ini menjadi aplikasi yang booming, salah satunya dari sekian banyak aplikasi. Masih ada aplikasi yang lain yang dimotori oleh seorang motivator dan terkenal banget. Dan itu sekarang juga dalam tahap pengecekan kepolisian dan dibekukan. Bapak Ibu lihat, kenapa kok aplikasi ini disenangin orang banyak? Karena ini hanya menebak harga apakah ini naik dan turun. Anda kalah pun dia dapat 70-80% dari uang yang Anda tanamkan. Pihak kepolisian akhirnya menyita aset-asetnya dari Indra Kents dan korban yang sudah dimintai keterangan kerugiannya mencapai 25,620 miliar dan ini masih terus dikembangkan. Dan saya ambil dari berita tribuntimur.com, Indra ini pernah sesumbar begini Bapak Ibu. Saya tidak bisa miskin, ya. Sebelumnya Indra dikenal sebagai pria yang sukses karena kerap pamer harta. Merasa kekayaannya melimpah, Indra Kents pernah disindir seandainya ia dimiskinkan Tuhan, ya, dan nasibnya kembali berubah bagaimana? Jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Indra Kents sesumbar mengatakan, mengubah nasib gue kembali jatuh miskin gimana ya? Enggak sih, karena saat gue sombong, gue pamer gitu ya, udah mau dibuat Tuhan miskin. Jadi kalau orang sombong biasanya kan jatuhkan Tuhan.
Gitu. Nah, pada saat Tuhan menjatuhkan, tiba-tiba baik aku beramal lagi, bersedekah lagi, membantu orang. Tuhannya jatuh hati. Wah, kamu kok sudah bertobat, kamu sudah beramal, maka Tuhan memberkati aku kembali. Aku jadi kaya lagi, dapat rezeki lagi. Kemudian aku sombong lagi, pamer lagi kekayaanku. Bahkan heboh Bapak Ibu di media sosial, dia beli sepatu harga 300-500 juta, dia bilang murah banget gitu. Jadi tagline kata murah banget ini terkenal banget ya. Jadi Bapak Ibu jangan ikut-ikutan, ya murah banget gitu. Ini terkenal. Dan akhirnya kalau sombong, Tuhan mau menghukum, dia beramal lagi. Tuhan jatuh hati lagi. Tuhan bingung, mana bisa Tuhan miskinkan aku. Sebuah ironi kehidupan. Dulu pamer kekayaan, sekarang tertunduk malu pakai baju tahanan. Di sisi lain kebutuhan masyarakat, terjadi kelangkaan minyak goreng. Dunia ini semakin hari semakin tidak bertambah baik. Kemajuan teknologi, keterbukaan dunia informasi membuat manusia tambah pandai. Pandai bohongi, pandai bujui. Tapi di satu sisi pandai berkreasi. Contohnya ini, Tony Bertiolios. Seorang pria berusia 44 tahun sukses membudidayakan kepiting dengan sistem vertical crab house atau apartemen kepiting. Jadi kepitingnya dimasukin satu-satu gini Bapak Ibu. Ya, apartemen ya. Dari fakta-fakta ini Bapak Ibu, apa yang akan kita bahas sih? Ada masa depan di tengah kerusakan zaman. Mari kita belajar dari Nuh. Kita baca dulu di Kejadian 6 ayat 11 sampai 14. Kejadian 6 ayat yang ke-11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu, jadi Tuhan menyuruh Nuh, sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini proses sebelum air bah. Kita lihat apa yang terjadi setelah air bah. Di Kejadian 9 ayat yang ke-18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar seluruh penduduk bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula menjadi kebun anggur. Bapak Ibu, dari bumi yang mau dimusnahkan, Nuh disuruh membuat bahtera, resultnya, ujungnya, masa depannya dia bisa selamat. Pertanyaannya, apa yang dilakukan dan dialami Nuh? Kita lihat yang pertama, zaman yang buruk. Di ayat yang ke-11-12, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Yang ke-12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ada kata rusak di situ, ada kata kekerasan. Coba dilihat ayat 11, ada kata rusak, ada kata kekerasan. Ayat yang ke-12-nya, semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Arti kata rusak di situ adalah sesat atau korup moralnya. Dan kekerasan itu kehancuran atau pembusukan atau penyesatan moral. Sedangkan menjalankan hidup yang rusak itu memiliki arti, memiliki kebiasaan hidup, cara hidup, tujuan hidup dengan kesesatan moral. Saya membaca seperti ini, bingung, kok sesat moral ya? Apa sih sesat moral ini? Sesat moral, moral itu apa? Moral itu ajaran tentang baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, termasuk di situ akhlak, budi pekerti, dan susila. Ya, moral itu artinya ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi, pekerti, dan susila. Jadi kalau ayat ini dikatakan bumi itu telah rusak, berarti moralnya, ajarannya, pengertiannya
mengenai perbuatan mereka, sikap dan kewajiban mereka termasuk akhlak, budi, pekerti, susila itu sudah bejat, sudah rusak moralnya, sudah tidak bisa ditangani lagi. Maka itu kalau kita lihat ayat sesudahnya, Allah itu seperti menyesal, kaget, loh manusia kok seperti gini ya. Terjadi penyesatan-penyesatan moral, tidak beda jauh dengan zaman sekarang Bapak Ibu ya. Penyesatan moral, orang disuruh mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini kerusakan moral. Jadi setiap kali kita berpikir, kita mau ngajak kerjasama seseorang, yang dipikirkan adalah kejahatan moralnya. Kalau bisa aku kerjasama sama dia, duitnya aku ciak. Kalau bisa ketika aku punya tim satu sama dia, tak tekan, tapi aku menghasilkan lebih banyak. Kalau bisa, aku ambil supply dari dia, toko, misalkan Hohok suppliernya saya. Kalau bisa tak ambil sekali, tak bayar. Ambil 2 kali, bayar. Ambil 3 kali, saya ambilnya banyak pasti. Setelah itu, loh, berarti tahu kena ciak ini. Menjawab, ini kejahatan moral. Moralnya sudah bobrok. Luar biasa ya Alkitab itu ya. Saya membaca ini diingatkan Tuhan, sampai merinding. Iya Tuhan. Beberapa minggu belakangan, saya juga mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh dalam kehidupan saya, sampai saya ini cuman berkata sama istri, kalau kita mau lebih sungguh-sungguh, pasang sabuk pengaman, pasti banyak gonjangan. Tapi puji Tuhan saya katakan, oh kamu mesti siap ya, apapun yang terjadi, tidak boleh mundur. Apapun yang terjadi, jangan mundur. Karena ini sudah luar biasa. Bagaimana moral, apakah saat ini lebih baik? Enggak kan? Manusia itu mengejar eksistensinya, manusia ingin dirinya ini diakui, dipandang hebat. Contohnya seperti tadi kan, semua perbuatan dibolehkan asal mencapai tujuan. Dulu sempat viral video prank dari YouTuber, dia ini memberikan sebuah bingkisan ke salah satu transgender, memberikan bingkisan kan kelihatannya wow gitu kan, baik banget ya gitu. Tapi ternyata isinya batu dan sampah. Dan dia tertawa-tawa, wah lucu. Ya pihak transgendernya marah. Hal seperti ini sudah dianggap lucu oleh generasi sekarang. Hati-hati. Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang masih muda, remaja, kita sekarang pergaulannya sudah via media sosial, YouTube, Instagram, TikTok. Dan mereka itu tidak mau tahu apapun isinya asalkan mendapat views yang banyak, traffic yang banyak, mereka sudah bangga. Manusia mengejar eksistensinya, mereka kepingin diakui. Jangan sampai kita yang punya anak, cucu, usia-usia remaja terjebak dalam kerusakan zaman. Banyak jebakan-jebakan yang harus kita tahu. Kemudian YouTuber tadi itu, dia membuat video seolah-olah permintaan maaf yang ternyata hanya prank. Jadi, oh ya sudah aku salah, mohon maaf ya teman-teman semuanya, para netizen, saya tidak akan mengulangi lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Bukan hanya YouTuber yang ini, tetapi banyak orang melakukan hal seperti itu dan akhirnya tradisi minta maaf itu hanya sebagai formalitas. Yang penting sudah dapat views banyak, AdSense dari Google-nya masuk terus, so what? Sama, seperti afiliator aplikasi trading begitu. Bapak Ibu mau bangkrut seperti apa? So what? Itu trading bisa cuan, bisa enggak. Mereka alasannya selalu begitu. Kemudian dalam sebuah jurnal penelitian mengatakan bahwa remaja itu menjadi masa transisi yang berbahaya dan kita harus waspada terhadap hal-hal seperti ini. Kalau zaman Nuh jahatnya seperti itu, apa sih sikapnya Nuh? Kok dia bisa akhirnya selamat dari kerusakan zaman itu mendapatkan masa depan yang baik? Kita lihat sikap Nuh di Kejadian 6 ayat yang ke-9. Yang pertama, sikap Nuh adalah memiliki iman dan ketaatan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada kata benar, ada kata tidak bercela. Kata benar itu, Bapak Ibu, adil benar dalam memerintah. Adil benar dalam tujuan seseorang. Adil benar itu dalam perilaku dan karakter. Benarnya itu apa? Sesuai kehendak Tuhan. Kalau tadi sebagai seorang afiliator, benarnya sesuai siapa? Diri. Pokoknya tugasku memasarkan
kamu rugi ya sudah, itu urusanmu. Aku tidak akan mengatakan kalau itu kamu bisa rugi. Itu sebuah resiko trading, resiko investasi. Kalau ini tidak, dia harus menceritakan terlebih dahulu resiko-resikonya. Itu adil benar. Dalam tujuannya pun kita berpikir, kalau kita melayani, tujuan kita melayani apa? Mau cari nama, mau cari kuasa, mau cari ketenaran. Kita tujuannya berbisnis, mau cari apa? Mau cari damai atau mau ngejak? Ini adil dan benar. Dan Nuh tidak bercela juga. Tidak bercela itu artinya berintegritas. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Do the talk, talk the do. Kalau kita berani bicara, ya kita berarti melakukan apa yang kita bicarakan. Kalau kita melakukan, ya kita ngomong kalau aku melakukan itu. Jadi kita ini belajar jujur, itu integritas. Jangan di hadapan orang kita tidak melakukan, tetapi di tempat yang gelap kita melakukan. Nah ini tidak berintegritas. Bisanya ngomong, tapi tidak bisa melakukan. Hidup bergaul, ada kata hidup bergaul dengan Allah di Nuh tadi. Itu adalah bagaimana Nuh memiliki cara hidup, memimpin, berkomunikasi, itu seakan-akan dia seperti dengan Allah. Bisa dibayangkan Nuh di tengah-tengah zaman yang rusak bejat, tapi dia bisa tetap kekeh imannya, ketaatannya. Ini luar biasa ya. Jadi pola perilakunya, pemikirannya dia mempengaruhi untuk berbuat jahat, berbuat asusila, tindakan yang tidak berkenan pada Tuhan, tapi dia lihat, Nuh hidup itu bergaul, cara hidup yang selalu menyenangkan Tuhan. Setiap langkah yang dilakukan Nuh, itu dia selalu berpikir ini untuk Tuhan. Kalau kita punya sahabat, Bapak Ibu, pasti kita mau menyenangkan sahabat kita kan. Sebisa mungkin perkataan, perbuatan kita tidak menyakiti sahabat kita. Di tengah zaman yang rusak, Nuh tetap mempunyai iman yang kuat. Di tengah zaman yang rusak, Nuh tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang kelima, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Di tengah kerusakan zamannya, Nuh menjadi pemberita kebenaran. Dan itu bukan tugasnya Nuh saja Bapak Ibu. Tugas kita, pelayan-pelayan Tuhan, orang Kristen yang sudah menerima Yesus, dimanapun kita ditempatkan, tugas kita ini, pemberita kebenaran. Zamannya sudah seperti ini. Trading tadi itu sempat ada seorang hamba Tuhan yang tanya, Pak Bani kan pernah di dunia ini. Ya, bagaimana, saya boleh enggak masuk? Saya katakan, jangan. Loh ini aplikasi mudah Pak, tinggal begini-begini. Jangan. Pemberita kebenaran, lo hilang. Pemberita kebenaran. Jangan terus, kesempatan ini ya. Ayo ikut aku. Aku jadi afiliator. Nah ini bukan pemberita kebenaran. Saya katakan jangan. Terus akhirnya dia mengatakan, oh ya Pak, sudah enggak usah. Nanti saya kasih tahu jemaat saya untuk tidak ikut-ikutan. Yang kedua, setelah kita mengetahui sikap Nuh, dia memiliki iman dan ketaatan. Yang kedua, Nuh memiliki rencana dan pelaksanaan yang baik. Siapa Nuh? Apakah Nuh seorang pembuat perahu? Bukan. Pada masa itu pekerjaan utamanya adalah farmer. Jadi boleh dikatakan bahwa Nuh itu adalah farmer. Bisa saja dia seorang petani atau seorang peternak. Dan Tuhan memberikan detail perencanaan dan pengerjaan membuat bahtera. Bayangin Bapak Ibu, seorang Nuh yang tadinya petani, nanamnya mundur ya kalau petani itu ya, tidak boleh maju ya, hancur semua. Mundur, nanam, sekarang harus membuat bahtera yang dia nggak pernah tahu. Ini cara membuatnya seperti apa? Membuat perahu tidak semudah yang kita bayangkan. Dan oleh karena Nuh mempunyai iman dan ketaatan, maka Tuhan memberikan detail perencanaan dan pengerjaan membuat bahtera. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Tuhan itu ya Bapak Ibu, di Alkitab kalau memberikan secara detail gambarannya, berarti orang itu sebetulnya bukan bidang kerjanya. Kalau orang itu bidang kerjanya, Tuhan hanya menyuruh, sudah lempar ke sana. Contohnya Petrus. Petrus bidang kerjanya nangkap ikan. Tuhan hanya ngomong apa? Ayo sebar jala di sebelah kanan, sebar. Tapi Petrus kan ngeyel, karena apa? Itu bidang kerjanya dia ngeyel. Kalau ini enggak,
Jadi lihat, iman itu membuat Tuhan berkenan dan Tuhan memberikan hikmatnya kepada Nuh. Siapa yang masuk di kapal itu, Bapak Ibu? Ya, bikin kapal itu tidak mudah. Ini harus disusun dulu. Dry dock of ship-nya harus disusun dulu. Jadi ini benar-benar harus jadi dulu, baru ship-nya itu bisa dibentuk. Tidak semudah itu. Belum lagi tenaganya dia hanya 8 orang. 8 orang itu Nuh, anaknya 3, laki-laki, istrinya masing-masing satu. Ya, jadi 8 orang membuat bahtera segitu besarnya. Ini nggak masuk akal, tapi luar biasa ya. Nuh itu harus membingkai lambung kapalnya, motong kayunya, memproduksi semua jenis kayunya. Belum lagi harus kering kayunya itu. Kalau kayunya tidak kering, dia akan pecah. Bangun kapal tidak bisa kayunya kecil-kecil terus disambung-sambung, tidak bisa Bapak Ibu. Itu kayu besar-besar, panjang-panjang. Dan didapatkannya pasti di daerah pegunungan. Bapak Ibu bisa merasakan kesulitan yang dialami Nuh saat itu. Itu di luar akal sehat. Tidak masuk akal, Tuhan ini tidak masuk akal loh. Disuruh bikin kapal. Tetapi karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mempersiapkan itu ada planningnya Bapak Ibu, ada eksekusinya. Tidak bisa kita hidup kekristenan itu hanya wis pokoknya ngeflow, berjalannya Tuhan. Loh kalau kita tidak punya planning, tidak punya eksekusi, bagaimana Tuhan bisa memberikan kita sebuah planning? Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kemudian Amsal 2 ayat yang ke-6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya yakin setiap manusia tidak ada yang merencanakan kegagalan. Amin. Tapi yang ada itu adalah apa? Gagal merencanakan. Orang yang hidup tanpa perencanaan itu sama seperti merencanakan kegagalan. Nuh, karena taat dan takut akan Tuhan, Tuhan memberikan detail desain dan cara membuatnya, maka Nuh dengan ketaatannya dia menjalankan perintah Tuhan. Kejadian 6 ayat 21 dan 22, engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kalau kita sebagai orang Kristen punya iman ketaatan, punya planning ke depannya, maka Tuhan akan memberikan hikmatnya dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, Nuh mengalami perlindungan Tuhan. Di mana saja Tuhan menutup pintu bahtera Nuh. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 7 ayat yang ke-16. Berapa lama Nuh ada di bahtera? Bapak Ibu ada yang tahu? 1 tahun 10 hari. Luar biasa ya. Di sini ada yang suka berlayar di laut. Ada yang pernah mengapung-apung di laut selama 1 tahun 10 hari. Ada yang pernah, istri saya pernah ajak waktu di Bali mau lihat lumba-lumba. Perahu baru meluncur 5 menit, muntah-muntah Bapak Ibu. Nakoda kapalnya bingung, Pak ini mau balik atau terus Pak? Saya cuma katakan, terus dulu Bu, terus dulu Pak, mungkin istri saya sementara. Waduh akhirnya nggak jadi Bapak Ibu. Karena dia harus muntah di tengah laut, lumba-lumbanya mungkin nggak mau keluar karena ada muntahan. Enggak, itu joke gitu ya. Akhirnya kembali pulang, ini 1 tahun di bahtera diombang-ambingkan. Gimana coba? Nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal sama sekali. Tuhan mengingat Nuh dan menyurutkan air. Ini perlindungan Tuhan yang luar biasa. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. 1 tahun 10 hari. Kita lihat perbandingannya ya. Kita melihat kedahsyatan Tuhan atas kehidupan Nuh. Kalau kita punya iman ketaatan, hidup benar, Tuhan memberikan hikmatnya, terobosan baru dalam kehidupan kita, hasilnya luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat kapalnya. Nah, kapal di sebelah kanan itu Bapak Ibu adalah kapal pesiar dengan rute terpanjang sedunia. Berlayar 245 hari. Ini kapal pesiar Viking Sun. Harganya untuk naik kapal itu 66.000 pound sterling atau setara dengan 1,2 M. Di sebelah kiri ini Bapak Ibu berlangsung pada akhir 2023. Kunjungi 65 negara selama 9 bulan. Ini bukan kelahiran ibu hamil ya. 9 bulan. Dan ini ditawarkan oleh perusahaan Royal Caribbean. Bagaimana Tuhan membuktikan perlindungan yang luar biasa. Titanic versus bahtera Nuh. Ini menarik Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu ya. Titanic
75 feet tingginya, ini 45 feet. Noah Ark ini, Bahtera Nuh ini hampir separuhnya. Separuh lebih ya, lengthnya 882, ini 450, separuh lebih. Tapi lihat, construction-nya, Titanic dia steel, baja, dia wood. Bahtera itu wood, kayu kan. Kapasitasnya 3.547 orang, kemampuan jelajahnya untuk 3 minggu Titanic. Bahtera Nuh, berapa ini Bapak bisa baca? Bahtera Nuh berapa? Kapasitasnya 50.000 animals, 8 orang. Kemampuan jelajahnya 1 tahun. Nggak masuk akal. Kalau Tuhan itu sudah berbuat pada kita ya, nggak masuk akal. 50.000 animals ini cari makannya bagaimana ini? Kalau Tuhan tidak memberikan perlindungan, kalau Tuhan yang nggak menyediakan, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak masuk akal. Titanic ini dari baja, kemampuan jelajahnya 3 minggu. Cuman 3.547 orang. 50.000 animals ini taman safari berjalan nih Bapak Ibu. Taman safari di laut itu. Belum lagi mereka bagaimana bisa memenuhi makan segitu banyaknya orang. Orangnya 8, hewan. Dan tidak boleh ada yang mati itu nantinya. Yang terakhir Tuhan memberkati Nuh setelah keluar. Apa kesimpulannya siang hari ini Bapak Ibu? Apapun zamannya, serusak apapun kondisinya, itu tetap ada masa depan. Amin. Mungkin kita saat ini mengalami kondisi yang mustahil bagi kita. Tetapi lihat apa yang dilakukan Nuh. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Memiliki iman dan ketaatan. Nuh memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Dilaksanakan. Kalau sudah iman punya ketaatan, Tuhan kasih hikmat, ya dijalankan. Jangan mosok Tuhan kayak gitu. Gak masuk akal Tuhan. Aku petani suruh buat jadi shipmaker. Disuruh jadi pembuat kapal, gak masuk akal. Dia menjalankan dengan baik dan alami perlindungan Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Ketika kita mulai dibukakan jalan, mulai ada terang, jangan terus mulai, wah Tuhan bener ya, aku sudah diberkati ya, mulai ada peluang, aku tak coba lain nih. Loh, saya nyuruh siapa? Loh kadang kita itu salah sangka loh. Ada peluang datang dipikir ini peluang dari Tuhan. Tanya dulu, bener enggak? Karena setiap peluang yang datang belum tentu dari Tuhan. Tapi kalau itu peluang dari Tuhan, yang tidak masuk akal seperti ini bisa terjadi. Ayat yang terakhir, Lukas 18 ayat yang ke-27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Semua yang percaya katakan, amin.